Selamat pagi Sobat Sehat, salam berbas, sehat, bugar, produktif. Kali ini kita berada di UPTD Puskesmas Gondosari, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus. Perkenalkan, dengan saya Asri Wulandari sebagai promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Gondosari. Saat ini kita sedang bersama Ibu Nawi, ya, sebagai ahli gizi di UPTD Puskesmas Gondosari. Nah, hari ini kita akan ngobrol membahas tentang topik yang booming, yang menarik pada saat ini, yaitu tentang stunting. Perkenalan dulu deh, Bu Nafi. Bu Nafi. Ya, terima kasih Mbak Asep. Sebelumnya perkenalkan, saya Novi. Di Puskesmas Gondosari, saya bertugas sebagai nutrisionis. Memang sebenarnya stunting itu yang lagi booming sekali hari ini. Iya, jadi permasalahan di mana-mana itu stunting, penurunan stunting, gimana stunting itu sendiri. Jadi program pemerintah yang luar biasa. Iya, oke. Apa sih stunting itu sendiri? Kok kadang masyarakat bilangnya stunting, ada yang gizi kurang, ada yang gizi buruk. Nah, kita pengen tahu sebenarnya stunting sendiri itu apa sih, Bu? Iya, jadi yang namanya stunting itu memang definisi yang inti. Sebenarnya itu belum banyak orang yang tahu. Masyarakat masih sangat salah kaprah apa. Ada yang beranggapan stunting yang gizi buruk. Padahal sebenarnya bukan itu. Kita harus bisa membedakan mana yang gizi buruk, mana yang gizi kurang, mana yang stunting. Jadi itu ya. Jadi karena memang dari indikatornya saja sudah jelas. Kita mungkin dulu dari gizi kurang dulu aja deh ya. Jadi kalau kita mau mengatakan dia gizi kurang atau gizi buruk, yang menjadi indikatornya adalah berat badan. Berat tinggi dibandingkan dengan tinggi badan. Berat badan menurut tinggi badan. Ya. Nah, selain itu biasanya masyarakat mungkin gampangnya itu lihat gizi buruk itu lewatnya buku KMS. Nah, buku KMS biasanya yang mereka tahu, yang masyarakat tahu itu hanya berat badan menurut umurnya. Seperti itu. Nah, kalau stunting itu yang menjadi indikator adalah hanya tinggi badannya saja. Tinggi badan, berarti stunting itu indikatornya tinggi Betul, badannya hanya saja. tinggi badannya saja. Stunting sebenarnya tidak bisa kita menyatakan anak itu tinggi badannya kurang dari min 2 SD terus kita katakan stunting, sebenarnya belum bisa. Kenapa? Karena stunting untuk evaluasi awal itu adalah perawakan pendek. Perawakan pendek. Iya. Kalau sudah kita timbang, ketemulah hasilnya min 2 SD, sebenarnya itu harus ada pemeriksaan lanjutan. Iya, jadi mungkin masyarakat yang perlu dipahami dulu adalah apa sih stunting itu tuh apanya dulu. Karena biasanya kalau ada anak gizi buruk, dia taunya udah itu stunting, padahal tidak seperti itu juga. Ya, biasanya itu gizi buruk stunting, kalau kecil stunting. Iya, padahal kalau kita menyatakan stunting itu tadi tinggi badannya dia tidak sesuai dengan umurnya, tapi harus ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium seperti itu. Ya. Jadi kalau balita itu berat badannya kurang, tapi mungkin tingginya sudah memenuhi, itu bukan stunting. Bukan ya. Mungkin dia maksudnya ke gizi kurang. Baik. Faktor penyebab stunting itu sendiri, Bu? Kalau faktor untuk penyebab stunting sebenarnya multifaktor ya. Banyak sekali yang bisa menyebabkan stunting. Yang pertama dan yang paling utama adalah tergantung dari bagaimana pola asuh. Pola asuh dari orang tua. Iya, bagaimana pola asuhnya. Karena kalau kita memberikan pola asuh yang kurang tepat, itu juga merupakan investasi sebenarnya. Investasi ke anak kita. Memberikan pola asuh itu akan berdampak ke anaknya, itu jelas. Anak itu kekurangan asupan makanan yang nutrisinya tidak bagus dalam waktu yang lama, terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga supaya pada saat 1000 hari pertama itu tadi anak-anak benar-benar mendapatkan nutrisi yang bagus seperti itu ya? Iya. Kalau ini kebanyakan kan pola asuh ya, Bu ya, berarti. Kebanyakan kalau saya lihat kalau pola asuh itu biasanya kita yang bekerja, seperti saya sendiri ya, Bu ya, bekerja dititipkan ke mbahnya. Nah, biasanya ke mbahnya, ke pengasuhnya, atau mungkin ke TPA. Iya. Nah, itu kan menjadi mungkin masalah di kebanyakan kita yang bekerja. Nah, sebaiknya intinya kita harus itu ya, Bu, meningkatkan pengetahuan diri kita sendiri. Apa itu stunting dan menjaga
Iya, yang jelas harus tahu dulu penyebabnya apa. Kenapa anak itu bisa stunting, itu harus tahu dulu. Tadi sebenarnya ada beberapa lagi. Tadi kan baru pola asuh, pemberian makanan yang tidak tepat, terus kemudian yang jelas adalah sanitasi. Sanitasi itu juga sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau kita sudah paham, sudah mengetahuinya, apa itu stunting, faktor penyebab stunting sendiri. Nah, dampaknya apabila anak kita stunting, dampak ke depannya, ke nanti dewasanya itu gimana Bu? Ada dampaknya apa enggak? Apa cuma pendek, enggak apa-apa, ada dampaknya Bu? Iya, kalau sebenarnya ya, kalau kita mau mengetahui bagaimana stunting secara detail, itu sebenarnya kita sudah harus hati-hati sekali. Karena memang dampaknya tidak kelihatan jangka pendek, tapi jangka panjang. Ya. Yang kita kejar untuk mencegah supaya anak tidak stunting adalah ada di protein hewani. Kita kasih aja makanan anak itu yang tinggi protein hewani. Tapi sayang masyarakat masih belum melek untuk itu. Ya, kalau dibilang dampaknya, yang pertama mungkin tadi anak itu tadi untuk tinggi badannya tidak bisa menyesuaikan dengan umurnya. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin di usia yang sama, dia pertumbuhannya agak kurang, nah itu bisa jadi anak itu tergolong menjadi stunting ya. Dan hati-hati juga, berat badan anak yang tidak naik berturut 3 bulan berturut-turut itu juga akan bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tinggi badannya. Nah, stunting itu berpengaruh sama kecerdasan otak juga Pak? Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena anak yang terkategorikan stunting, dia cenderung untuk volume otaknya adalah lebih kecil daripada anak yang tidak stunting. Makanya tadi 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan anak menjadi tolak ukur. Karena disitulah nanti 65% dari volume otak orang dewasa harus terbentuk di situ. Kalau dari 1000 hari tadi belum terbentuk 65%, ya sudah, nanti dia akan terseok-seok untuk mengejar. Jadi misalnya kalau anak sudah stunting, ya jelas akan ada keterlambatan dari pola pikir, dari perkembangan otaknya. Jadi mungkin kemampuannya dia tidak bisa sama dengan anak yang tidak stunting. Nah, intinya stunting itu berpengaruh ke depannya, ke masa dewasanya juga. Karena nanti juga dia akan, yang jelas anak itu akan tumbuh. Kalau anak itu tumbuh, dia menjadi dewasa, yang jelas tingkat produktivitasnya akan bukan sedikit lagi ya, akan terganggu. Iya. Baik, ini ada selentingan dari masyarakat. Nah, kalau stunting itu kalau ayah ibunya pendek, terus anaknya juga pendek, apakah itu dikategorikan dengan stunting, Bu? Kan keturunannya pendek. Ya, itu juga sebenarnya yang tersebar di masyarakat seperti itu. Ya udahlah, mau ibu bapaknya pendek, ya biarin aja anaknya pendek, memang seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh berpikiran karena itu. Oh, bolehlah bapak ibunya pendek, tapi kalau kita mencetak anak, jangan sampai anak kita jadi pendek juga, karena faktor keturunan hanya berpengaruh 10% dari menentukan anak itu stunting. Kalau mungkin ada bapak ibunya pendek, belum tentu dia itu stunting. Dengan asupan makanan yang bergizi, proteinnya juga bagus, makan makanan yang bergizi juga, nah itu bisa jadi tinggi dan cerdas. Nah, mungkin itu saja. Nah, pembahasannya cukup menarik. Mungkin terima kasih Bu Novik atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, yang penting kita harus menjaga pola makan ya Bu ya. Pemberian makan yang harus tetap terjaga. Nah, Bu, boleh ada pantun mungkin Bu? Aduh, pantun ya. Saya sebenarnya nggak pintar pantun ini. Oke, dari Bekasi menuju Sulawesi. Cakep. Singgah sebentar ke kota Kendari. Oke, cakep. Mari konsumsi makanan tinggi protein dan bergizi agar stunting tidak terjadi. Oke, baik. Salam gemas, sehat, bugar, produktif. Cegah stunting itu penting.